37.000 yang tidak hadir 2.000. Itu keadaannya kenapa? Iya, ada yang tahu minggu kemarin kita belajar tentang materi apa? Virus. Masih ingat kesepakatan kelas kita kalau menjawab harus? Oke, baik. Minggu kemarin kita belajar tentang virus. Virus itu, ada masih ingat virus itu apa? Virus merupakan suatu partikel yang masih menyebabkan satunya pakaian yang menghilang hidup pada tidak mati. Menurut kalian virus itu makhluk hidup atau benda mati? Dua-dua. Kalau makhluk hidup, kalau makhluk hidup itu dia bisa berkembang. Iya, kalau benda mati bisa. Baik. Sebelum kita masuk dalam materi, Ibu akan melakukan tes awal. Validasi buka buku dan kita akan tes. Tes dimulai dari sekarang. Iya. Apa yang kalian lakukan ketika sakit flu? Siapa sini yang tidak pernah sakit flu? Yang tidak pernah sakit flu, bukan semuanya pernah sakit. Kira-kira apa yang kalian lakukan ketika kalian sakit? Minum obat. Ada lagi? Minum minyak kayu putih. Ada lagi? Minum air hangat. Ada lagi? Minum istirahat. Iya, kalau ibu sendiri, kalau ibu sakit flu, ibu tuh biasa makan mie panas-panas, pakai sambal dan tidur. Itu paling enak kalau sakit flu. Tapi ada yang bilang, ketua kelas bilang kalau sakit flu itu biasa minum minyak kayu putih. Nah, itu sangat baik. Hari ini kita akan belajar mengenai peranan virus dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik dapat menganalisa peranan virus yang menguntungkan dan merugikan dalam konteks kehidupan masyarakat Maluku yang lain. Jadi kita akan belajar tentang peranan virus, tapi dalam kebudayaan masyarakat kita sendiri, masyarakat Maluku. Masing-masing punya masing-masing daerah itu kan berbeda-beda cara mengatasi penyakit yang diakibatkan oleh virus. Nah, peranan virus bagi kehidupan. Ada yang tahu virus itu keuntungannya apa saja? Kalau tahu, kalau kerugian pasti kalian tahu. Kerugiannya salah satunya membuat manusia dirugikan, salah satunya karena COVID. Ada lagi? Bisa menyebabkan kematian. Bisa menyebabkan kematian. Ada lagi? Menyebabkan tumbuhan menjadi layu. Menyebabkan tumbuhan menjadi layu atau mati. Oh, mungkin yang tembakau. Baik. Jadi sebagian besar virus itu memang merugikan karena merupakan parasit obligat. Ada yang maksudnya parasit obligat itu artinya apa? Parasit obligat pada sel hidup. Jadi parasit obligat itu dia hidup menumpang pada sel inang. Sel inang ini ada yang tahu sel inang salah satunya? Sel inang salah satunya pada manusia. Dia hidup menumpang bereplikasi itu dari tubuh manusia, dari tubuh hewan maupun pada tumbuhan sendiri. Akan tetapi ada beberapa virus yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Salah satunya yaitu pemberantasan hama tanaman. Misalnya papillomavirus yang digunakan untuk biopestisida. Biopestisida ini tidak mencemari lingkungan. Dan pembuatan hormon insulin yaitu untuk penyakit kanker. Jadi selain merugikan, ternyata virus juga menguntungkan manusia. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus dan penularannya. Ada yang tahu penyakit salah satu penyakit? COVID. Ada lagi? Flu. Ada lagi? TBC. Ada lagi? Polio. Batuk. Malaria. HIV. Demam berdarah. Ya, demam berdarah. Semua benar. Jadi kita akan membahas satu persatu. Pertama, cacar variola atau smallpox. Cacar variola ini di Ambon sendiri itu dikenal dengan luti-luti air. Tahu? Ya, Itu mengenal luti-luti air.
Nah, hampir semuanya pernah mendapatkan penyakit ini waktu kecil. Nah, jadi yang belum, kalau yang belum mungkin antibody masih ini, tapi nanti akan dapat. Jadi cacar variola adalah penyakit yang disebabkan oleh virus variola. Namanya saja cacar variola, jadi diakibatkan oleh virus variola. Gejalanya tubuh demam dan lesu, muncul vesikula atau gelembung. Nah, biasanya lebih kelihatan kayak bisu, tapi akan kayak gelombang air semua. Nah, itu pada kulit serta pustula yang membentuk kerak. Cara penularan penyakit ini adalah melalui air liur penderita, udara, atau kontak kulit dengan penderita. Vaksin yang dapat digunakan untuk mencegah cacar variola adalah vaksin virus ortopoxvirus. Yang kedua, campak Jerman. Kalau campak Jerman sendiri atau rubella ini biasa orang Ambon kenal dengan penyakit sarampa. Kenal dengan sarampa? Yang merah-merah banyak di badan itu. Nah, itu kalau bahasa biologinya campak Jerman, rubella. Jadi rubella ini adalah penyakit campak yang disebabkan oleh virus rubella. Rubella sering menyerang anak-anak yang belum mendapatkan vaksin campak, gondongan, dan rubella. Jadi ketika kita ke sini itu biasa kita dibawa untuk imunisasi. Nah, itu imunisasi campak namanya, untuk pencegahan penyakit rubella ini. Cara penularan campak Jerman antara lain melalui batuk, bersin atau liur penderita, berbagi makanan dan minuman menggunakan piring dan gelas yang sama, serta menyentuh mata, hidung, dan mulut sendiri. Pencegahannya itu dapat dilakukan dengan pemberian vaksin rubella yang biasanya tergabung dalam vaksin MMR, yaitu vaksin untuk campak, gondongan, dan rubella. Ketiga, penyakit demam berdarah. Di sini kan kita ketahui penyakit demam berdarah ini kan disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Tapi nyamuk itu sudah membawa virus, terkontaminasi virus. Jadi saat dia menyentuh badan kita, itu dia sudah membawa virus demam berdarah langsung. Jadi nyamuk itu sudah terkena virus, dan saat dia mengisap darah manusia atau hewan yang lain, nah itu nanti menyebabkan demam berdarah. Jadi demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, itu adalah ciri-ciri dari demam berdarah, gejalanya sendiri. Dan rabies itu juga salah satu yang disebabkan karena virus penyakitnya. Jadi anjing itu sudah terkena virus, dan saat dia gigit manusia kan kena rabies. Ada yang tahu ciri-ciri anjing yang rabies? Mata itu anjing stres, takut air, mata merah. Itu rabies itu tuh. Rabies ini sekarang kan yang paling banyak penyakit yang paling banyak terjadi di kota Ambon, ya, satunya. Banyak di mana-mana orang bisa meninggal karena rabies. Nah, itu salah satunya. Dan untuk menjawab setiap permasalahan yang itu sudah bagikan langsung ini, kita akan masuk dalam diskusi kelompok.
Pertanyaan yang pertama yaitu berdasarkan artikel di atas identifikasilah penyakit dan penanganannya secara keseluruhan. Yang pertama yaitu penyakit influenza. Penambahan tradisionalnya yaitu menghirup udara putih atau sediakan air panas yang telah didihkan dan disambut dengan air putih. Setelah itu kita menghirup udaranya di mana kita menutupi kepala kita dengan menggunakan handuk. Itu diamun agar makhluk biasa disebut dengan bau. Pengobatan umum atau pengobatan modern itu bisa dilakukan dengan menggunakan obat atau disuntik. Pertanyaan kedua yaitu pilihkan dua jenis penyakit yang disebabkan oleh virus dan upaya pencegahan berdasarkan dengan kebijakan di daerah masing-masing. Yang pertama yaitu penyakit biologi. Pengobatannya yaitu mandi menggunakan air yang telah direbus dan dicampurkan menggunakan air dari bawang rendang dan mandi menggunakan air tersebut. Penyakit yang kedua yaitu rabies. Pengobatan tradisionalnya yaitu menggunakan sabun ekstrak yang digosok pada luka yang digigit pada rabies. Pertanyaan yang terakhir yaitu bandingkanlah upaya mencegah penyakit tersebut secara tradisional dan secara umum. Menurut saya, keduanya memiliki ciri-ciri yang sama dan memiliki ilmu yang sama. Yang dimana yang pertama, obat tradisional belum tentu bisa menyembuhkan suatu penyakit, dan pengobatan modern atau pengobatan muda tidak semua pengobatan itu bisa digunakan untuk menyembuhkan. Ini saja. Apakah ada saran yang kritik tentang tema pendapat berapa? Baik, kelompok yang lain, kelompok yang pertama sudah presentasikan. Saya juga memberikan ada saran tanggapan, pertanyaan yang ditanyakan. Ada yang guru? Ada ya. Oke, dari cewek. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bisa teman-teman. Kami dari kelompok kami mau menanyakan bahwa soal nomor 3. Saya jelaskan penyakit apa yang infeksi dari kelompok tersebut bisa berdampak bahwa obat modern tentu menentukan di contoh penyakit apa yang saya menyebutkan. Yang mau ditanyakan obat tradisional atau obat modern? Obat modern. Teman-teman makanya saya jelaskan tentunya itu obat modern kalau itu bisa menyembuhkan penyakit. Yang pertama yaitu penyakit HIV, yang dimana obat HIV itu bisa menyembuhkannya. Karena obat HIV itu belum mendapatkan obatnya. Yang kedua yaitu obat untuk menyembuhkan rabies yang dimana terdapat pada hewan suci. Sampai sekarang belum ada obat modern yang bisa menyembuhkan penyakit itu atau penyakit rabies yang terdapat pada hewan suci. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada lagi berikan tepuk tangan untuk kelompok. Sudah memberikan kami kelompok dua kesempatan untuk mempresentasikan Kami akan membaca soal kami. Berdasarkan artikel di atas, identifikasi dan penyakit dan pengobatannya secara tradisional dan secara umum. Dari kelompok kami mampu mengandung penyakit dari demam berdarah. Cara pengobatan demam berdarah secara tradisional dan kelompok kami yaitu dengan menggunakan jeruk nipis dan kelapa muda. Campurkan selalu dulu. Jawaban secara tradisional menurut kelompok kami. Terus pengobatan secara umum yang menurut kelompok kami yaitu 1. Pemberian cairan minum. 2. Transfusi darah jika pasien mengalami demam berdarah. Sekarang nomor 2. Tuliskan dua jenis penyakit yang disebabkan oleh virus dan upaya pencegahannya berdasarkan dengan kepercayaan daerah masing-masing. Jawaban dari kelompok kami penyakit pertama yaitu flu. Pencegahannya yang pertama konsumsi makanan bergizi. Cara terbaik untuk menghindari flu adalah makan makanan yang bergizi. Kemudian tidur dan itu, kemudian minum air putih dan konsumsi vitamin dan vaksin. Penyakit kedua yaitu rabies. Cara
sarannya yaitu sudah pastikan hewan peliharaan Anda mendapatkan vaksin rabies secara teratur sesuai dengan jadwal yang ditetapkan untuk dari hewan. Soal yang ketiga, bagaimana upaya pencegahan penyakit tersebut secara tradisional dan secara umum atau modern? Jawaban dari kami memilih obat yang ampuh yaitu obat tradisional karena obat tradisional memiliki bahan ramuan alami dari tumbuhan yang percaya dapat mengobati dan tidak memiliki efek samping. Kenapa dari kelompok kami memilih obat tradisional? Karena obat modern atau umum memiliki efek samping seperti efek samping dari suntik rabies bisa menyebabkan rasa sakit di area yang disuntik. Terima kasih. Mungkin harapan dari kelompok. Tiga pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu cara kerja limonimir yang dicampurkan dengan air kelapa untuk menyembuhkan penyakit, dan yang pertanyaan kedua yaitu vaksin yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit flu. Yang ketiga yaitu bisa dibaca ulang kan yang ketiga saya bisa jawab yang pertanyaan jawabannya gitu kan. Ketiga yaitu efek samping apa ya? Obat tradisional apa yang digunakan untuk menyembuhkan rabies, dan kenapa saya memilih untuk obat tradisional? Karena penyakit rabies ini umumnya apalagi penyakit rabies ini oleh anjing yang dimana itu air liurnya, ketika itu kita harus menggunakan obat modern karena obat tradisional itu menurut saya belum tentu bisa menyembuhkan, karena contohnya seperti kita menggunakan sabun ekstrak itu hanya untuk pengobatan pertama atau pencegahan untuk kita lebih pengobatan yang lebih modern. Mungkin itu saja, terima kasih. Bagaimana cara menyembuhkan limonimir? Yang pertama, beta sudah mengalami akan pernah. Beta mau bikin tuh ramen limonipis campur dengan gula lalu kasih masuk dengan air kelapa muda tuh buang di dalam gelas lalu campurkan lalu minum. Itu seperti kayak jamu lalu kau harus minum air lemon. Terima kasih. Tolong ulang soal nomor 2. Menurut saya vaksin influenza itu yaitu nama penyakit dari itu penyakit dari nama ilmiah yaitu influenza. Kalau bicara soal obat tradisional, beta pernah berpengalaman nanti. Obat tradisional yang beta pakai itu apa? Kasbi karet. Beta punya apa? Tarik beta punya apa? Yang di Iya, sebenarnya kalau untuk obat tradisional, obat modern itu kalau cuma obat tradisional itu tidak memiliki efek samping. Tapi kalau obat modern pasti ada efek sampingnya. Kebanyakan itu obat itu tidak bisa mengobati penyakit, hanya mengatasi dari luka. Contohnya salah satunya flu. Flu itu sama sih, dia cuma dapat flu satu kali kemudian hidup sampai sekarang. Kan pasti flu terus. Nah itu karena itu obat itu mungkin mengobati itu cuma mengatasi sementara. Nah HIV juga rabies salah satunya juga itu tidak bisa mengobati penyakitnya. Ada yang korban meninggal karena HIV bahkan rabies sendiri. Pengalaman ibu juga itu sudah pernah digigit oleh anjing. Dan penanganan pertama yaitu memakai sabun ekstra warna biru itu yang panjang. Nah itu digosok itu ya bagian luka yang tergigit sambil air ini disikat, air yang sambil mengalir sambil disikat, dan kulit yang bekas gigitan itu kan terkelupas. Jadi itu saja digigit. Jadi kayak darah itu keluar itu lalu dipukul dengan gabah-gabah. Nah itu yang mengalami sendiri. Itu yang bisa paling itu. Ada yang bisa? Tapi ya Sudah ini guru bicara. mengatasinya. Beda. Jadi biar tradisional tapi kan kalian pasti juga pakai obat modern. Iya. Jadi keduanya itu memang ampuh tapi bukan untuk mengobati sepenuhnya, hanya mengatasi sementara. Ada lagi yang ditanyakan? Iya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ibu mau bertanya. Iya. Siapa yang memberikan kesimpulan tidak kesempatan untuk bagi kelompok yang tidak ke ini bertanya ini presentasi.
kelompok mana yang memberikan kesimpulan hari ini kita belajar tentang apa. Pakai yang belum punya itu sama dengan KPD itu. Pakai yang KPD hari ini kita belajar tentang virus. Salah satunya jadi penyakit ini bisa diobati oleh ini, pencegahannya mana? Natasha, kelompok. Semuanya saja, tidak ada yang marah di sini, ya, Nova. Dari materi hari ini yaitu kita bisa tahu cara pengobatan yang dilakukan secara tradisional atau modern. Jadi kita saat itu bisa tahu dan kita tidak usah ragu untuk mencari obat yang diproduksi. Oke, baik. Ada lagi, oke, Natasha. Terima kasih untuk ibu guru beserta teman-teman semua yang telah memberikan kesempatan dan menyimpulkan beberapa materi yang saya simpulkan hari ini. Menurut saya pribadi, kita hari ini kan belajar tentang virus dan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Kita dapat belajar bahwa jika kita mengobati secara tradisional atau modern, belum tentu kita dapat sembuh karena itu hanya pencegahan. Kemudian yang kedua, jika teman-teman semua berpikir bahwa penyakit yang kita alami itu dapat disembuhkan oleh obat modern dan obat tradisional, menurut saya itu belum tentu karena itu hanya sebatas pencegahan saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Sekarang masing-masing angkat kertasnya dan silakan tes akhir. Ya, baik. Baik, kita akan lanjut di refleksi. Baik, 10.7. Pelajaran kita hari ini telah selesai. Minggu depan kita akan bertemu dengan materi selanjutnya yaitu reproduksi virus. Ya, Selamat siang. Ya.